Baru-baru ini beredar kabar yang menyebutkan rencana pemangkasan subsidi BBM dan LPG 3 kg untuk menambal pendanaan program makan siang dan susu gratis yang diusung Paslon 02 Prabowo Gibran. Hal ini tentunya menuai banyak kritik dari masyarakat. Untuk membahasnya lebih dalam, bergabung bersama kami Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno, dan analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni P. Sasmita. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, sebenarnya ada atau tidak rencana pemangkasan subsidi BBM yang kemudian ini akan dialihkan untuk program makan siang gratis? Terima kasih. Saya perlu tegaskan, tidak ada rencana pemangkasan BBM. Kemarin ada pertanyaan yang diajukan kepada saya oleh sebuah stasiun televisi asing yang kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan salah oleh salah satu media, sehingga kemudian timbullah polemik yang sesungguhnya tidak perlu ini. Gitu. Nah, ada rencana untuk pemangkasan subsidi BBM. Karena itu tentu tidak mungkin kita lakukan, langsung itu akan menjatuhkan daya beli masyarakat. Tidak mungkin kita lakukan itu. Ya. Jadi yang kemarin itu kami sebutkan adalah bahwa berbagai sumber bagi kita untuk meningkatkan pendapatan negara itu bisa melalui satu, misalnya peningkatan tax ratio. Kedua, kita juga bisa selain meningkatkan, kita juga bisa melakukan berbagai penghematan efisiensi. Salah satu efisiensi yang bisa dilakukan adalah dengan mengevaluasi kembali posisi subsidi energi kita. Tahun lalu subsidi energi itu 500 triliun. Tahun ini 350 triliun. Dari 350 triliun itu, 163 triliun itu untuk Pertalite. 113 triliun itu untuk LPG 3 kg. Tetapi yang menikmati LPG 3 kg dan menikmati Pertalite itu 80% adalah masyarakat mampu. Bukan masyarakat ekonomi lemah, masyarakat miskin, UMKM, tidak. Nah, sehingga kalau kita kemudian buat itu secara lebih sempurna lagi, datanya disempurnakan, terus kemudian kita tata siapa saja yang berhak untuk menerimanya, tentu nanti subsidi energi itu kan akan menciut. Nah, ketika menciut ada penghematan. Penghematannya itu adalah penghematan APBN. Sehingga penghematan ini kemudian oleh APBN bisa digunakan untuk membiayai program-program lainnya. Itu sesungguhnya konsep dan ide yang kami ingin kemukakan, yang kemudian salah diinterpretasikan sehingga timbul polemik seakan-akan kita akan memangkas subsidi BBM. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada rencana pemangkasan subsidi BBM. Baik Pak Edi, tapi yang harus kami tegaskan kembali, Anda menyebut evaluasi anggaran atau subsidi sebesar 350 triliun rupiah. Dalam konteks ini cara evaluasinya seperti apa? Jangan-jangan pemangkasan juga bisa jadi opsi evaluasi? Tidak. Jadi kembali lagi, kita sekarang yang menikmati LPG 3 kg itu sekarang itu kafe, restoran, usaha-usaha besar yang kemudian membeli solar subsidi itu adalah truk-truk perkebunan, truk-truk pertambangan yang membeli Pertalite subsidi hari ini adalah masyarakat yang mampu, bahkan ada yang punya 2-3 mobil. Nah, ini yang perlu ditata. Karena kan kita tidak mau mensubsidi masyarakat orang kaya, masyarakat mampu. Kan subsidi namanya konsep subsidi kan bagi mereka yang belum mampu. Nah, ini yang harus kita tata. Ketika sudah ditata dan sudah kita dapatkan berapa angka real subsidi untuk masyarakat yang memang berhak menggunakan subsidi itu, tentu itu akan menciut. Sehingga penciutan itulah adalah efisiensi yang kita akan gunakan untuk membiayai program-program APBN yang lainnya. Baik, saya ingin ke Pak Roni. Pak Roni, disebutkan akan ada evaluasi untuk subsidi BBM di tahun depan atau periode depan. Poin-poin apa saja yang harus diperhatikan agar evaluasi ini bisa menjadi tepat sasaran? Ini kan bukan yang pertama ya, Mas Edi, juga ini bukan yang pertama. Setiap pemerintahan berganti itu selalu ada evaluasi itu. Bahkan tidak berganti pun pemerintahan, setiap tahun selalu ada wacana mengevaluasi subsidi energi secara keseluruhan. Karena bebannya memang besar gitu loh. Itu kita paham setiap tahun. Bahkan tahun kemarin juga ada sempat mau dinaikkan, tahun 2022 pernah dinaikkan gitu. Karena imbas dari perang Ukraina sama Rusia kan, harga minyak langsung melambung sehingga kita agak kelimpungan untuk menutupi selisihnya sehingga kita naikkan gitu. Ini wacana yang biasa aja menurut saya. Cuma agak sedikit
berbeda konsepnya kalau digunakan untuk social policy. Makan siang gratis dan berbagai macam social policy itu sifatnya adalah redistributif, ya. Salah satu fungsi dari APBN itu adalah redistributif instrument. Dia menredistribusikan kekayaan ekonomi negara dari kalangan mampu ke kalangan yang tidak mampu. Jadi mengambil dari subsidi ini agak kurang tepat. Dimanapun di negeri luar negeri situ, kalau dia mau melakukan social policy, dia mau meningkatkan budget untuk social policy-nya, whatever bentuknya, dia pasti meningkatkan pajak kelas menengah dan atas, terutama kelas atas. Itu opsi pertama. Karena sifatnya redistribusi. Jadi dia menredistribusikan kekayaan negara, kekayaan negeri ini, ekonomi, dari kelas atas ke kelas bawah, karena ada ketimpangan. Dan saya juga nggak menyalahkan ini kebijakan social policy kan nggak salah. Itu salah satu sebab pasangan presiden elek ini terpilih kan. Menurut survei salah satu sebabnya karena salah satu programnya sangat-sangat terkenal tuh makan gratis, itu sangat disukai orang. Ya. Dan kita tidak menyalahkan. Berarti kan mereka mendapatkan aspirasi untuk melaksanakan itu karena dipilih kan. Jadi salah satu aspirasi masyarakat yang harus mereka lakukan adalah ya udah realisasikan ini. Tapi kita harus compare dengan kekuatan fiskal yang ada gitu loh. Untuk mengatakan tax ratio naik sampai 14% kan it's not an easy thing to do gitu loh. Susah banget dari dulu susah naiknya. Jadi harus lebih kreatif lagi dan harus disesuaikan frame-nya gitu. Kalau mengambil, let's say pada akhirnya keluar keputusan bahwa kayaknya harus ada adjustment subsidi energi gitu loh. Ini kan yang kita persoalkan bukan harga pertalite-nya naik 2.000, 1.000. Saya pikir masyarakat no problem dengan itu. Yang dipersoalkan publik selama ini adalah multiplier effect-nya yang sangat besar. Itu akan mendrive transportation cost, akan membuat hampir semua harga barang naik. Biasanya baru naik aja minyak hari ini, harga rokok naik, harga bahan bakar naik, harga telur naik. Karena dia akan diantarkan ke pasar melalui transportasi. Dan transportasi itu akan memakai BBM. Dan itu akan mendrive banyak harga kebutuhan pokok. Itu aja yang dipersoalkan orang. Kalau naik 2.000 pertalite, menurut saya tukang ojek nggak bermasalah. Tapi kalau 2.000 naik tapi mendrive kenaikan biaya hidup lain dari beras langsung seperti hari ini beras naiknya tinggi banget, telur naik, kebutuhan pokok naik, itu kan akan menekan biaya hidupnya lebih besar memang kenaikan harga BBM. Itu yang kedua. Yang pertama balik lagi yang tadi. Logika redistributif social policy ini itu mengambil dari atas untuk ke bawah. Mengambil dari atas untuk ke bawah. Ini bahasa ekonominya kalau Mas Edi juga mungkin paham. Ada namanya Robin Hood paradox. Paradox Robin Hood. Jadi kebijakan Robin Hood sebenarnya kan. Robin Hood paradox. Negara yang ekonominya bagus dan melakukan redistribusi ekonomi secara bagus, tingkat pemerataannya juga cenderung bagus. Tapi negara yang sosial policy-nya agak kurang bagus, redistribusi policy-nya agak kurang agresif, biasanya ketimpangannya tinggi. Nah, ini sebenarnya waktu yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi, karena kan rasio Gini kita udah naik. Sekarang udah 0,388. Kemarin tahun lalu 0,381. Berarti kan tingkat ketimpangan kita tinggi. Ini waktu untuk masuk bagi pemerintah, time untuk intervene. Tapi kebijakannya apakah makan gratis ini tepat apa enggak kan bisa kita perdebatkan. Tapi yang jelas secara elektoral mereka mendapat mandat salah satunya karena kebijakan ini. Kayaknya ya, karena hasil survei mengatakan kebijakan gratis ini disukai oleh masyarakat, berarti kan mereka mendapat mandat untuk merealisasikannya. Yang kedua, selain penyesuaian sumber pendapatan, yang kedua harus dilakukan secara segmental menurut saya, secara bertahap. Hitung-hitungan media kan kita lihat, kalau dihitung semuanya bisa 400 triliun, benar nggak? Betul. It's so big. Ya. Anggaran bansos kita tahun ini aja 496 triliun. Kalau itu diambil dari luar itu, berarti kan tambah lagi 400 triliun. Oke. Itu dari mana diambil? Gitu. Jadi ini harus kita sesuaikan dan saya pikir masih banyak waktu untuk presiden elek ini untuk memperdebatkan seperti dari mana sumbernya, seperti apa kita memulainya dari awal. Mas Gibran saya baca tadi itu. Mas Gibran menyatakan targetnya daerah 3T dulu. Berarti kan nggak mungkin sebesar yang kita bayangkan. Baik. Gitu loh, 3T dulu. Baik, Pak Roni, mengenai kebijakan untuk makan siang dan susu gratis kita akan bahas. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan saya akan kembali menyapa kedua narasumber saya, yaitu Pak Edi dan juga Pak Roni. Saya ingin kembali bertanya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, Anda mengatakan akan ada evaluasi untuk BBM bersubsidi ini bisa tepat sasaran. Tapi kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang sebenarnya sudah ada kebijakan yang mendukung hal tersebut seperti penggunaan barcode atau mungkin dari My Pertamina juga ada untuk warga yang ingin membeli subsidi BBM bersubsidi maksud kami. Lalu apa langkah ke depannya? Bedanya apa dengan sebelum-sebelumnya langkahnya, Pak Edi? Ya, adanya barcode ya, terus kemudian adanya aplikasi My Pertamina, terus sekarang adanya kewajiban untuk menyerahkan KTP sebelum membeli LPG 3 kg, itu merupakan upaya untuk bisa mendata dan memberikan alokasi yang tepat terhadap pembelinya. Ya, jadi orang tidak membeli terus-terusan, tidak membeli dalam volume besar, tidak membeli 2-3 kali, ya. Tetapi tidak membatasi siapa yang membeli. Yang membeli boleh tetap siapa saja. Karena apa? Payung hukumnya sekarang ini belum ada yang mengatur kriteria siapa-siapa saja yang berhak untuk membeli, siapa-siapa saja yang berhak menikmati subsidi energi tersebut. Dan tidak ada sanksi tentunya karena tidak ada payung hukumnya. Kalau payung hukum itu kemudian kita kuatkan, kita revisi, ada Perpres 191 tahun 2014, kita revisi, dan kita kemudian kita rinci kriteria siapa saja yang berhak menerima subsidi energi, sanksinya, sanksi terhadap mereka yang menjual kepada umum nanti seperti apa, sanksi bagi mereka yang membeli diam-diam itu bagaimana. Saya yakin itu tentu bisa kita lebih kontrol karena ada sanksinya, ada payung hukumnya gitu. Tetapi perlu saya tambahkan juga ya, tadi ini untuk mengklarifikasi saja bahwa subsidi energi, evaluasi terhadap subsidi energi itu bukan satu-satunya sumber untuk membiayai berbagai program APBN termasuk dalam hal ini untuk program makan dan susu gratis ya. Kami dari awal sudah mengatakan bahwa utamanya kami adalah melakukan perbaikan dari tax ratio kita, yaitu pendapatan yang utama, perbaikan dari tax ratio yang selama ini dianggap rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ya. Dan kedua, saya perlu sampaikan juga di sini, andai kata pun tidak ada program susu dan makan gratis ini, kita tetap akan melakukan evaluasi terhadap pemberian subsidi energi ini. Ini di DPR. Kebetulan saya pimpinan Komisi 7 di DPR. Ini sudah jadi pembahasan dan akan kita lakukan pembahasan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu yang ingin saya tambahkan. Oke, saya ingin menanyakan tentang program makan siang gratis. Ini banyak info yang beredar bahwa ini saya bacakan visi misi Prabowo Gibran bahwa tertulis capaian 100% makan siang gratis ini akan terlaksana pada tahun 2029. Jadi penerapannya akan di tahun 2029 atau ketika langsung menjabat, periode menjabat? Saya tidak pernah percaya pada segala sesuatu itu seperti membalikkan telapak tangan, begitu ya. Segala sesuatu itu perlu periode sosialisasi, perlu periode percobaan, uji coba, ya, perlu dilakukan secara bertahap, secara progresif. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Gibran akan dilakukan di daerah-daerah tertentu, mungkin juga targeted untuk kalangan tertentu, mungkin balita terlebih dahulu, dengan ibu-ibu hamil terlebih dahulu, kemudian anak-anak SD dan lain-lain ya. Saya kira itu adalah hal yang realistis. Ya, kita tidak mungkin membalikkan telapak tangan langsung mengimplementasikan sebuah kebijakan besar ya sekaligus tanpa ada uji coba. Karena kan kita juga harus melihat bahwa program makan siang gratis ini ya itu juga akan menggerakkan ekonomi. Karena dapur-dapur umum, koperasi-koperasi, ya itu akan bergerak untuk menyiapkan makan siang gratis ini. Tukang telur, tukang susu, termasuk yang menjual makanan, itu tentu akan hidup. Dan ini menghidupkan UMKM kita di seluruh daerah-daerah di Indonesia. Jadi saya menarik kesimpulan bahwa program ini akan berlangsung ketika Prabowo Gibran ini menjabat di daerah-daerah tertentu ya. Saya ingin ke Pak Roni. Pak Roni, dampaknya bagaimana? Saya tidak mengatakan begitu. Jadi saya kira jangan konklusif seperti itu ya. Kita akan lakukan secara progresif. Itu saya kira yang lebih tepat. Oke, jadi untuk tahunnya belum ditentukan. Baik, saya ingin ke Pak Roni. Pak Roni, kira-kira dampak program makan siang gratis ini kepada perekonomian Indonesia, terutama untuk postur APBN seperti apa? Pertama, ini dua hal ya untuk APBN dan ekonomi. Kalau secara perekonomian kan sudah disebutkan oleh Pak Edi tadi. Dari sisi supply side mereka masuk tentu ada permintaan terhadap berbagai macam bahan yang akan membentuk makan siang ini kan. Itu pasti ada. Cuma pertanyaannya sustainable apa tidak, itu kita bisa berdebat soal itu gitu. Yang kedua soal fiskal itu pasti berpengaruh kepada APBN dan saya yakin
perdebatannya udah mulai dari sekarang ini, karena kan kita udah hampir pasti dapat presiden baru tahun depan, dan baru bisa dilakukan itu baru pertengahan tahun depan ya Mas Edi ya. Baru bisa dilakukan di APBNP, kalau memang mau dilakukan ya APBNP 2025. Karena kan era APBN disiapkan oleh pemerintahan sekarang, itu kan berlaku sampai APBNP, itu pertengahan tahun depan. Itu baru bisa diulik di pertengahan tahun depan di APBNP perubahan gitu loh, bisa dilakukan. Itu mungkin dicicil dulu, kata Mas Edi tadi, targeted dulu mungkin di daerah 3T dulu, daerah yang sangat membutuhkan dulu, atau starting masif dari sisi angka BPS, misalkan angka kemiskinan kita 25 juta atau 7%, itu kan jauh lebih rendah daripada angka yang disebutkan oleh kampanye kemarin kan, 80 juta orang yang sekolah gitu kan, angkanya di 400 triliun. Sementara kalau kita ambil data, based on data kan kita bisa memulainya secara scientific gitu lah, bahwa misalkan targetnya 3T udah jelas daerah mana di desa tertinggal gitu. Tinggal di data siapa aja orang miskin di situ, atau dari data BPS masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, under poverty line gitu. Itu berapa dan mulainya dari mana dulu, perkotaannya seperti apa, di desanya seperti apa program kebijakannya gitu. Karena posturnya pasti berpengaruh ke nomenklatur APBN. Jadi memang harus diakali, kalau memang tahun pertama baru starting misalkan 30 triliun 50 triliun bisa dapatnya, just do it. Karena kan dari kemarin saya lihat dari efisiensi aja Bu Sri Mulyani bisa melakukan automatic adjustment 50T kan. Masih kalau kalian baca berita itu bisa automatic adjustment 50T, itu dari efisiensi. Belanja operasional, belanja rutin yang dipangkas itu bisa diselamatkan dari efisiensi 50T. Berarti itu salah satu contoh sebenarnya bisa gitu loh. Sumber diambil dari misalkan efisiensi anggaran, atau ada kebijakan mungkin karena kubu yang menang ini banyak didukung oleh pengusaha, kan harus ada pengorbanan juga bagi yang menang kan. Mungkin kita harus naikkan income tax dulu bagi perusahaan-perusahaan yang besar, harus dinaikkan dulu corporate tax-nya berapa kan. Sebenarnya kan kebijakan redistributif itu kalau di negara manapun itu ngambil dari atas. Kalau dia ngambil dari subsidi BBM itu kena kelas menengah dan bawah. Karena kan multiplier efeknya ke masyarakat umum gitu loh. Nah, berarti kan kebijakannya agak kurang pas. Yang namanya redistributif policy itu diambil dari atas, diturunkan ke bawah. Itu Robin Hood efeknya situ gitu loh. Jadi kalau diambil dari tengah, kenanya ke semuanya, masyarakat miskin pun kena. Kalau memang harga komoditas naik, harga angkutan umum naik, gara-gara BBM naik, berarti kan tidak mengorbankan yang di atas gitu. Satu. Yang kedua, fungsinya memang untuk mengurangi ketimpangan gitu. Saya seperti yang saya bilang tadi, ketimpangan kita memang tinggi, 388 terakhir itu tinggi. Jadi wajar gitu pemerintahan baru ini berpikir kita harus melakukan level playing field ini dari sisi ekonomi, kita tuh intervene. Tapi apakah bentuknya makan siang gratis atau kebijakan yang lebih kepada social empowerment dan lain-lain gitu, termasuk juga menyekolahkan 10.000 orang ke luar negeri, itu kan bagus. Itu untuk productivity di masa depan, kan semakin tinggi SDM kita, semakin bagus SDM kita, itu potensi produktivitas di masa depan untuk menghadapi Indonesia emas. It's okay gitu. Terhitung secara fiskal, mari kita hitung baik-baik biar tidak ada imbasnya secara ekonomi. Kalau ke subsidi energi itu imbasnya cukup besar, minimal pemerintah harus punya jawabannya bagaimana menghandle kalau terjadi multiplier effect ini ke masyarakat menengah dan ke bawah, bukan ke atas, menengah dan ke bawah. Untuk multiplier effect-nya itu yang benar-benar harus diperhatikan ya Pak Roni. Saya ingin ke Pak Edi. Pak Edi tadi sempat disinggung juga oleh Pak Roni bahwa beban logistiknya akan cukup berat dan perkiraannya program ini akan membutuhkan dana yang cukup tinggi, bisa sampai ratusan triliun ya. Anggarannya nanti dari mana ini Pak Edi? Enggak, jadi saya kira begini, yang dimaksud dengan logistik yang tinggi itu adalah efek terhadap sektor ekonomi yang kemudian akan terbebani dengan pembelian BBM harga pasar, harga normal gitu, antara lain seperti itu ya. Itu akan membawa beban. Tetapi menurut saya hari ini setelah kita kaji juga, ya setelah kita evaluasi, itu kita lihat bahwa banyak di antara pengusaha-pengusaha, masyarakat yang sangat mampu yang membeli BBM bersubsidi itu tidak akan terpengaruh dengan adanya migrasi ke BBM yang harganya harga pasar gitu ya. Dan itu menurut kami sangat wajar. Kita juga sudah melakukan evaluasi di DPR sendiri ya dengan melihat kriteria masyarakat yang berhak ya, UMKM termasuk di dalamnya ojol di situ termasuk ya, termasuk di dalamnya itu adalah masyarakat yang masuk di dalam DTKS ya. Jadi saya kira itu akan dirinci secara lebih detail lagi supaya tidak mempengaruhi mereka.
Adapun juga rencana yang sedang dikaji internal ini, tetapi masih membutuhkan kajian mendalam, memberikan subsidi itu tidak dalam bentuk produk, tidak ke produknya, tetapi ke penerimanya, gitu ya. Sehingga nanti BBM itu satu harga, ya mereka yang berhak atas subsidi langsung akan ditransfer kepada mereka untuk mendapatkan subsidi turun. Itu sedang dipelajari oleh teman-teman di DPR saat ini, ya. Jadi ini bukan merupakan representasi daripada TKN Prabowo Gibran, tetapi menurut saya itu opsi yang bisa dilakukan juga. Tapi intinya kita mempelajari, termasuk juga mempelajari dampak terhadap ekonomi. Jangan nanti sampai terjadi perlambatan ekonomi, jangan sampai terjadi nanti penurunan dari daya beli masyarakat. Tidak, itu kita pelajari dan baru akan dijalankan sesungguhnya kalau memang dampak itu sudah bisa kita kalkulasi benar. Tetapi kembali lagi, ada tidaknya program makan siang dan susu gratis ini tetap akan dievaluasi. Jadi ini pasti sudah tidak bisa lagi kita hindarkan karena beban subsidi ini terlalu berat bagi negara, apalagi penikmatnya itu adalah masyarakat mampu, pengusaha-pengusaha yang mampu, pengusaha-pengusaha besar. Jadi itu dari aspek keadilannya sendiri sudah tidak masuk dalam konteks keadilan. Itu mungkin saya bisa tambahkan ya. Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya telah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Edi Suparno dan juga analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Roni P. Sasmita. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih, selamat sore.